Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kemarin kita membahas tokoh yang hidup di era modern, yaitu Syekh Ahmad Yasin, dengan judul Rajulun Lahu Azam, laki-laki yang punya azam. Maka pada malam ini kita akan membahas salah satu tangan kanan beliau dengan judul Rajulun Lahu Himmah atau Zu Himmah, laki-laki yang punya himmah. Kalau Syekh Ahmad Yasin adalah laki-laki yang punya azam, maka kali ini kita akan membahas Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi yang dikenal dengan Zu Himmah, yang punya himmah. Sebelum kita membahas tentang Dr. Rantisi ini, kita coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Lail. Saya akan bacakan surat Al-Lail dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi juga dikenal dengan julukan singanya Palestina. Jadi di Palestina itu punya banyak tokoh-tokoh besar yang mungkin awalnya diawali dengan tokoh ahli ilmu, terutama dari Gaza, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Asy-Syafi'i ini aslinya berasal dari Gaza yang kemudian pindah ke Madinah untuk belajar ilmu, dari Madinah kemudian ke Irak, dari Irak kemudian beliau menutup usianya di Mesir. Jadi masa kecilnya di Madinah, lahirnya di Gaza, masa kecilnya di Madinah, kemudian remajanya di Irak dan dewasanya di Mesir. Jadi salah satu tokoh besar dari Gaza atau Palestina, Asy-Syafi'i. Kemudian nanti muncul lagi tokoh
di masa penjajahan Inggris, yaitu Syekh Izzuddin Al-Qassam, yang berasal dari Suriah atau Syam, kemudian hijrah ke Palestina dan wafat, mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid di Palestina, yang kelak diabadikan menjadi salah satu nama angkatan militer Palestina, yaitu Brigade Al-Qassam. Kemudian muncul lagi nama tokoh yang kemarin kita bahas, Syekh Ahmad Yasin, seorang laki-laki yang penuh dengan keterbatasan, lumpuh, dan kemudian juga putus sekolah, miskin, anak yatim, tinggal di kamp pengungsian, tetapi anak yang dengan segala keterbatasannya ini kelak menjadi salah satu rohilatan, orang yang punya pengaruh dan mengangkat atau mengambil beban kaum muslimin, yaitu beban kaum muslimin di Palestina, dan di tangan yang berkahnya lah akhirnya lahir sebuah kelompok pergerakan yang kita kenal dengan gerakan Hamas atau Harakah Mukawamah, yang disingkat dengan Hamasah atau Hamas. Dan malam ini kita lanjutkan dengan tokoh tangan kanannya, Syekh Ahmad Yasin, seorang laki-laki Palestina tulen yang punya beberapa kemiripan dengan Ahmad Yasin. Salah satunya adalah dia secara nasab lahir dari bumi berkah Palestina, tapi secara pemikiran dia lahir dari bumi para ulama Mesir. Jadi ini salah satu di antara produk pemikiran Ikhwanul Muslimin di Mesir. Karena beliau pergi ke Mesir juga belajar sama seperti Syekh Ahmad Yasin, walaupun tahun lahirnya berbeda. Kalau tidak salah kemarin Syekh Ahmad Yasin lahir tahun 1936, sedangkan Syekh Ar-Rantisi itu lahir tahun 47, 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Jadi kurang lebih selisih 11 tahun antara Syekh Ahmad Yasin dengan Syekh Dr. Ar-Rantisi. Dr. Ar-Rantisi ini juga seorang anak yang lahir di Palestina, kemudian kampung halamannya dijajah oleh Israel, diduduki oleh penduduk-penduduk Yahudi Israel, sehingga beliau dan keluarganya terusir dari kampung halamannya dan tinggal di kamp pengungsian, mirip dengan Syekh Ahmad Yasin. Lalu setelah usia remaja, beliau berangkat ke Mesir untuk menuntut ilmu dan mengambil jurusan kedokteran anak. Sampai usia kurang lebih 27 tahun, lulus. Kalau Syekh Ahmad Yasin tidak lulus, kalau Syekh Rantisi lulus di Mesir. Dan mendapatkan gelar dokter. Bukan doktor, tapi beliau seorang dokter. Tapi walaupun beliau seorang dokter, beliau tidak menghabiskan usia dan keilmuannya dengan praktek atau di rumah sakit. Justru beliau habiskan di pengasingan, di penjara, dan di medan-medan jihad fi sabilillah. Jadi agak-agak kurang nyambung nih ilmu kedokteran dengan profesinya sebagai mujahid. Dan itu hal yang wajar. Bukankah banyak yang lulusan ITB kemudian jadi pengusaha? Di ITB-nya planologi, tiba-tiba jadi pengusaha kuliner misalnya. Ini nggak nyambung juga, tapi ya nggak masalah. Ada yang lulusan Mesir terus jadi pengusaha properti. Ada teman saya yang kayak gitu. Ada yang lulusannya dari misalnya stand up comedy, tiba-tiba jadi ustadz juga mungkin ada gitu ya. Atau mungkin someday akan ada. Ini sesuatu yang qadarullah, Allah yang menentukan jalur hidup seseorang. Walaupun tetap ilmu kedokteran beliau dipakai untuk kebutuhan kaum muslimin, terutama yang menjadi korban perang di Palestina. Jadi beliau berangkat ke Mesir, belajar ilmu kedokteran di Mesir, tetapi ternyata yang paling berkesan bagi beliau selama tinggal di Mesir itu bukan hanya ilmu kedokterannya, tetapi ilmu harakah dan fikroh, pemikiran tentang pergerakan. Sehingga semangat-semangat pergerakan yang beliau rasakan di Mesir bersama ulama-ulama dan tokoh-tokoh pergerakan di Mesir akhirnya memberi beliau sebuah kekuatan, ke sebuah semangat, sampai ke sebuah himmah, sebuah cita-cita. Jadi bukan hanya amal, karena dalam bahasa Arab itu cita-cita punya banyak istilah, tapi yang paling bagus itu adalah himmah, punya cita-cita, yaitu ingin memperoleh pahala syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah cita-cita beliau.
Sama kayak kalau kita dulu pernah membahas kisah tabi'in dan sahabat. Ada 4 orang anak muda yang sedang baru selesai tawaf di depan Ka'bah. Kemudian mereka berdoa kepada Allah. Ada yang berdoa, ya Allah jadikanlah saya Amir Irak, gubernur Irak. Semoga dengan begitu saya akan banyak akan banyak memberikan keadilan. Akhirnya dia jadi gubernur Irak. Ada lagi yang bercita-cita jadi khalifah, akhirnya dia jadi khalifah. Ada yang ketiga bercita-cita jadi ahli ilmu, akhirnya dia jadi ahli ilmu. Dan yang keempat bercita-cita as'alullahal jannah, pengen masuk surga, dan mudah-mudahan dia pun seperti 3 orang temannya mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Ini namanya rajulun zu himmah, orang yang punya himmah. Sekarang kita tanya kepada diri kita masing-masing, karena inilah yang akan menuntun arah hidup kita. Anak muda harus punya himmah. Kalau dia tidak punya himmah, maka dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena dia tidak tahu apa yang harus dia capai. Mungkin pengen jadi sesuatu itu punya, cuman bukan himmah. Baru disebut dengan khawatir. Pengen sih, cuman gak kuat. Belum jadi himmah, belum jadi azam. Baru sekedar khawatir. Khawatir yang kelak jadi bahasa Indonesia kuatir. Khawatir ini artinya keinginan-keinginan yang muncul sekilas dalam diri kita, tapi gak kuat. Ini bukan ciri-ciri syabab. Karena salah satu di antara ciri khas pemuda, zu himmah, punya himmah. Sebagaimana Rontisi di usia 28 tahun, himmahnya adalah pengen syahid di jalan Allah. Dan kata Nabi, siapapun yang meminta syahid, pasti Allah kabulkan. Walaupun meninggalnya di atas tempat tidur. Itu salah satu doa yang pasti diijabah kalau sesuai dengan hatinya. Kalau Ahmad Yasin punya azam, ingin melakukan sebuah perlawanan untuk membebaskan bumi Palestina. Azam itu kemudian melahirkan sebuah gerakan besar yang dikenal dengan Hamas. Jadi laki-laki atau anak muda harus punya himmah atau azam. Inilah yang akan menjadikan dia beda dengan yang lain. Bukan penampilannya, bukan ketenarannya, eksisnya, sosial medianya dengan followers yang banyaknya, bukan itu yang membedakan dia dengan yang lain. Jadi kalau kita sekarang mungkin trennya adalah membedakan seseorang itu dari sisi seberapa tenar dia, sering masuk TV atau jadi selebgram dengan followers yang banyak, dengan sering ngeposting dan segala macam. Bukan itu yang membedakan seorang pemuda dengan pemuda yang lain. Dalam Islam, yang membedakan seorang pemuda dengan pemuda yang lain adalah himmah dan azam. Dan inilah yang menjadi ciri khas seorang rajul, seorang laki-laki. Kalau teman-teman baca kisah para sahabat dulu, dari zaman sebelum Islam, ciri laki-laki itu adalah punya himmah dan azam. Dari zaman sebelum Islam. Sehingga orang yang tidak punya himmah dan azam itu di masa jahiliyah pun sudah rendah kedudukannya. Apalagi di masa Islam. Kayak misalnya Khalid bin Walid. Dia punya saudara tiri, beda ibu tapi sama ayah, satu ayah. Saudara tirinya Khalid namanya Walid. Walid bin Walid. Jadi anaknya Walid namanya Walid juga. Jadi punya 2 anak laki-laki, yang satu Khalid, yang satu Walid. Jadi Khalid bin Walid dan Walid bin Walid. Kayak saya punya anak misalnya Hanan. Hanan bin Hanan. Anak saya Hanan punya lagi anak namanya Hanan juga. Hanan bin Hanan bin Hanan. Orang Arab suka gitu, nama ayahnya dipakai untuk anaknya. Nah, Khalid ini punya saudara namanya Walid. Beda sekali antara karakter Khalid sama Walid sejak masa jahiliyah. Khalid ini orang yang zu azam, punya azam, kalau pengen sesuatu dia lakukan. Sedangkan Walid, dia tidak punya azam, manja. Dan dia termasuk anak kesayangan ayahnya. Dari ibunya yang ibu muda. Sehingga dia dimanja sama ayahnya, tidak dikasih kerjaan-kerjaan yang berat, gak boleh keluar rumah yang jauh-jauh, hanya di Mekah aja. Pakaiannya harus bersih terus, harus bagus terus, dikasih harta yang banyak, aksesoris segala macam. Anak gaul lah. Jadi kalau Walid itu anak gaul, kalau Khalid itu anak main. Kan beda nih, anak main sama anak gaul. Walid anak gaul banget, pakaiannya branded, mainnya di mall, ini anak gaul. Kalau Khalid anak main. Dia punya hobi, punya komunitas, kerjaannya, wah jarang pulang ke rumah, anak main lah pokoknya ya. Nah biasanya ini punya azam. Walaupun azamnya diletakkan kepada sesuatu yang masih
sia-sia, yaitu berburu, pengen juara panco sama Umar, terus berduel, lomba. Kalau dulu, kalau sekarang mungkin MMA lah ya, mixed martial art atau ultimate fight itu yang di TV UFC. Nah, kalau dulu duel aja tuh gulat namanya. Gulat kalau sekarang jadi salah satu di antara cabang pertandingan atau bahkan menjadi salah satu di antara MMA. Jadi kalau saya ngobrol sama Kang Edwin BFC, kan ada beberapa kriteria tuh, ada tarung atas, tarung tengah, tarung bawah. Nah, tarung bawah itu gulat kan ya. Kalau tarung atas biasanya yang kayak Muay Thai, Taekwondo yang pakai kaki. Nah, ini main gulat nih. Cara ngunci itu Khalid sama Umar jagonya tuh. Ngunci-ngunciin orang tuh, berdua orang nih, jago nih. Pokoknya kalau ada ultimate fight di Mekah, juaranya pasti gantian. Kalau nggak Khalid, Umar. Dan gengsi, adu gengsi terus. Khalid punya BFC-nya sendiri, Umar punya BFC-nya sendiri. BFC-nya dari kabilah masing-masing, karena dua kabilah ini berbeda. Khalid dengan kabilahnya punya klub, Umar dengan kabilahnya punya klub dan tanding antar klub dan selalu bersaing. Sedangkan Walid ada di pasar, duduk nongkrong sama teman-temannya, ngobrol nggak jelas gitu. Beda banget nih dua karakter. Yang satu zu himmah, laki-laki dengan yang lahu azam, yang satu lagi nggak punya himmah, nggak punya azam. Sehingga baru berubah ketika ada Islam. Ketika ada Islam, Islam memperkenalkan tentang himmah. Salah satu himmahnya adalah melakukan apa yang diyakini, memperjuangkan apa yang diyakini, berkorban untuk sesuatu yang diyakini, itu himmah, itu azam. Baru Walid punya himmah, punya azam ketika sudah mengenal Islam. Sehingga ayahnya malah geleng-geleng kepala. Saya heran dengan anak saya yang satu ini. Saya kenal dia laki-laki yang biasa aja, tapi sekarang dia berubah menjadi laki-laki yang punya himmah, punya azam. Jadi seorang cowok banget gitu. Walaupun bertarung gak sejago Khalid, tapi dia punya mental laki-laki sejak dia mengenal Islam. Yang akhirnya kemudian dia lebih dulu masuk Islam daripada Khalid bin Walid. Dan masuk Islamnya juga luar biasa. Perang Badar, dia udah masuk Islam, tapi masih di pihak musuh. Salah satu di antara orang Muslim yang berada di pihak musuh, tapi perang Badar melawan Nabi. Cuman pas terjadi peperangan, dia nggak berperang. Dia pegang senjatanya terus dia buang, dia diam aja di tengah-tengah peperangan. Itu Walid nih, agak-agak unik cara perangnya. Sehingga pas dia diam aja, ketangkap sama kaum muslimin, dijadikan tawanan. Ketika udah jadi tawanan, kemudian Khalid datang jauh-jauh ke Madinah untuk menebus Walid, adiknya. Setelah ditebus, baru kemudian Walid mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khalid tanya, kenapa kamu suruh saya tebus kamu dulu baru kamu syahadat? Kenapa nggak dari tadi aja kamu syahadat supaya nggak perlu ditebus? Kata Walid, kalau saya syahadat dalam keadaan ditawan, maka orang akan mengira saya syahadat karena takut. Nggak punya pilihan. Makanya saya tunggu kamu tebus saya dulu. Setelah kamu tebus saya merdeka, bebas untuk menentukan pilihan antara masuk Islam atau tidak. Dalam kondisi seperti itulah saya memilih Islam, karena itulah pilihan seorang kesatria. Kesatria tidak boleh dipaksa. Ini jiwa ini muncul bagi mereka setelah memahami Islam. Oh, kalau misalnya pas ditawan, asyhadu an la ilaha illallah, itu enggak kesatria, itu penakut. Walaupun dia diterima Islamnya, tapi Islamnya tuh rendah. Makanya dia minta dulu, hatinya udah beriman, cuman belum baiat, belum syahadat. Dia tunggu sampai ditebus, begitu udah selesai ditebus, udah free, saya enggak punya lagi tanggungan apa-apa, baru dia bilang asyhadu an la ilaha illallah. Dan Khalid pun menyesal sudah menebus Walid, karena Khalid masih belum masuk Islam waktu itu. Ini juga terjadi pada Ikrimah anaknya Abu Jahal. Ketika terjadi perang Fathu Makkah, kan Ikrimah lari tuh. Ikrimah lari, kemudian Sofwan bin Umayyah, tuannya Bilal bin Rabah, lari ke Jeddah. Dijemput sama keluarganya masing-masing. Kalau Ikrimah dijemput oleh Khalid. Kata Khalid, ya Ikrimah, ayo kita balik ke Mekah. Nabi Muhammad Rasulullah menjamin keselamatan kalian. Kata Ikrimah, benar kan? Benaran bahwa keselamatan kami dijamin? Kata Khalid, benar. Akhirnya pulanglah Ikrimah ke Mekah. Diundang oleh Nabi ke dalam tenda Nabi, ke kemah Nabi. Datang Ikrimah ke tenda Nabi. Kemudian Ikrimah datang sebagai seorang kesatria. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, bagaimana nasib kami hari ini? Kalau kami tidak beriman, apakah kami akan dibunuh? Kata Rasulullah, tidak wahai Ikrimah, ini negerimu.
Kamu bebas tinggal di sini, ya. Mau beriman tidak beriman, pokoknya kamu boleh tinggal di sini sesuka kamu. Ini juga negerimu. Antum tulako, kalian bebas kata Nabi. Setelah Nabi mengatakan bebas dan dia punya pilihan, baru Ikrimah mengatakan kalau begitu dipegang tangan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Kenapa tunggu dibilang bebas dulu baru beriman? Karena mereka tidak mau menyatakan keimanan karena terkesan takut, gak punya pilihan. Itulah kesatria. Dan itu himmah, azam. Itulah rajul, itulah syabab. Gitu juga dengan tadi Walid bin Walid. Baru Khalid bin Walid mengatakan, saya bangga sekarang dengan Walid bin Walid. Yang dulunya gak punya himmah, sekarang dia punya himmah walaupun di dalam hal yang saya tidak sependapat dengan dia. Tapi sama-sama punya himmah. Itu juga terjadi kepada anaknya Suhail. Abu Jandal ya. Abu Jandal. Kakaknya namanya Abdullah, adiknya namanya Abu Jandal. Ini sama persis kayak Khalid sama Walid. Kakaknya anak main. Abu Jandal anak gaul. Kalau keluar rumah pasti beda tuh. Yang satu pakaian main, yang satu lagi pakaian jalan-jalan. Abu Jandal wangi. Abu Jandal itu kalau sebelum Islam mirip seperti Mus'ab bin Umair. Masih ingat cerita Mus'ab bin Umair yang parfumnya di Mekah cuma ada satu? Yang 100 gram harganya 20 juta. Parfumnya Mus'ab bin Umair. Kalau dia pakai parfum, dia jalan, semua orang tahu bahwa Mus'ab baru lewat. Karena tidak ada yang memakai parfum itu di kota Mekah. Sehingga cewek-cewek kalau udah nyium parfum itu, semuanya pada histeris. Mus'ab, Mus'ab, Mus'ab. Saking kerennya Mus'ab. Rambutnya panjang. Dan secara fisik, wajahnya paling mirip dengan Rasulullah SAW. Sehingga beberapa kali pernah orang salah. Rasulullah, bukan saya Mus'ab. Salah. Saking miripnya. Apalagi kalau diposting terus diedit dikit, udah mirip tuh. Mus'ab bin Umair sama Rasulullah. Cuma kita nggak punya fotonya Mus'ab. Nah, ada Abdullah, ada Abu Jandal. Abdullah ini azam sekali. Dari awal Islam muncul, dia sudah memeluk agama Islam. Dan ketika dia memeluk agama Islam, awalnya dia galau. Antara masuk Islam atau ngikutin orang tua. Dia duduk sendiri. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab di sebelahnya. Umar tanya, Mahmum? Kata Umar. Galau? Bahasa Arabnya mahmum. Galau gitu? Kata Abdullah. Iya sih, dikit. Kata Abdullah. Galau dikit ya. Terus kata Umar, mahammuk. Apa yang buat kamu galau? Kata Abdullah, ya Umar. Haruskah kita mengikuti keinginan nenek moyang kita dan orang tua kita dan mendustakan bisikan di dalam hati kita sendiri? Umar langsung mengatakan, Waihak, apakah Islam yang membuat yurawiduk, yang membuat kamu galau? Kemudian Abdullah diam, kata Umar, kalau yang kamu maksud adalah Islam, maka kalau kamu masuk Islam, kamu menjadi musuh saya, tetapi saya respect sama kamu. Tapi kalau kamu mengikuti orang tua dan nenek moyangmu, kamu menjadi teman saya, tetapi saya tidak respect sama kamu. Silakan pilih. Saya nggak ngerti ngasih nasihat yang mana. Kamu masuk Islam, berarti sejak saat ini kamu jadi musuh saya, tetapi saya respect. Saya salut. Cuman kalau kamu mau cari aman, kamu tidak masuk Islam, maka kamu menjadi teman saya, tapi saya tidak respect sama kamu sebagai pengecut. Ini nasihat laki-laki nih. Dia mau memilih sifat laki-laki yang pemberani dan tidak bisa diatur oleh orang lain kecuali dengan kebenaran yang dia yakini, atau mau memilih sifat aman. Akhirnya kata Abdullah, engkau telah memberi saya nasihat. Langsung paginya dia mengatakan, wahai ayah, apakah ayah bangga jika anak ayah ini menjadi seorang musuh yang penuh dengan keberanian? Kata ayahnya, itu hebat. Atau menjadi seorang teman tetapi dengan penuh rasa takut. Justru yang pertama lebih baik. Tapi yang paling baik adalah teman yang penuh dengan keberanian, kata ayahnya. Kata Abdullah, wahai ayah, saksikanlah saya sudah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ayahnya langsung mengusir Abdullah. Awal itu langsung dia punya azam, langsung dia memeluk Islam. Gak perlu banyak berpikir. Ini namanya laki-laki. Gak gampang galau. Jadi galau itu bukan sifat syabab. Galau itu bukan sifat laki-laki. Galau itu sifat budak. Entah sejak tahun berapa galau itu menjadi identitas anak muda. Padahal anak muda harusnya nggak boleh galau sama sekali. Kenapa lo nggak ke masjid? Lagi galau. Kenapa lo nggak ulang wae? Lagi galau misalnya. Kenapa kok diam aja? Galau aja. Sampai saking galaunya diposting kegalauannya.
Jadi menikmati dan merayakan kegalauan. Posting, lagi galau. Postingannya apa? Tanda tanya. Siapakah dia? Saking galau terus masalah jodoh. Kapan mau ngurus negara? Kapan mau ngurus peradaban? Kapan mau ekspansi dakwah? Kalau masalah jodoh aja bikin galau. Gak bisa belajar, gak berprestasi, gak bisa ngapa-ngapain. Terus saja kayak mayit hidup. Gara-gara mikirin siapakah dia yang di Lauhul Mahfuz. Bikin lagu, syair, novel, cerpen. Semuanya tentang kegalauan. Gitar di kamarnya sendiri hancur atau apa patah hati atau apapun lah. Ini bukan syabab. Syabab, lihat Muhammad Al-Fatih. Di usia belasan tahun, gambar yang paling sering dia lihat adalah peta. Makanya kata para ulama, geografi itu dulu adalah saqafatul muluk, wawasan para raja. Entah sejak kapan geografi itu jadi pelajaran di sekolah biasa. Dulu geografi itu adalah wawasan para raja. Tidak diajarkan kecuali kepada calon-calon raja. Itu geografi dulu. Eksklusif, ilmu yang sangat penting. Sehingga salah satu ilmu private-nya Muhammad Al-Fatih sejak dia usia remaja, ilmu geografi. Dan geografi bukan bicara tentang letak dan jarak-jarak dan kawasan. Tapi bicara tentang ekspansi kerajaan. Bicara tentang himmah. Bicara tentang obsesi. Dan kalau dia seorang muslim, obsesinya bukan sekedar menjadi raja dengan ekspansi yang luas, tetapi menyebarkan keadilan Islam ke negara-negara yang belum dikuasai. Inilah geografi yang sebenarnya. Makanya sejak usia belasan tahun, salah satu gambar yang sering ditatap oleh Muhammad Al-Fatih, gambar peta yang di dalamnya itu ada peta Konstantinopel. Dia taruh peta gede banget di kamarnya, setiap hari dilihatin. Kayak seorang seniman ngeliatin lukisan gitu ya. Entah apa yang dilihat tuh, kayak apa, bunda apa tuh? Bukan yang lukisan itu teh. Yang Mr. Bean. Nah, Mona Lisa ya. Itu kan diliatin. Kok beda ya? Perasaan kemarin saya ngelihat Mona Lisa ngelihat ke sana, sekarang kok jadi ngelihat ke sana ya? Ini saking imajinasi. Kan coba pergi ke galeri seni. Kalau kita ngelihat hasil karya seni itu selintas terus pindah lagi, pasti bukan seniman. Dan atau mungkin kita nggak punya jiwa seni sama sekali. Ngelihat lukisan, oh pindah lagi, oh gitu doang. Nggak dalam. Kalau mau yang seniman banget tuh, tadabur. Satu lukisan 2 jam. Dari ujung sana, semuanya. Akhirnya kesimpulannya apa? Wah, ini pelukisnya curhat lewat lukisannya. Nah, ini berarti seniman kan ya? Muhammad Al-Fatih menatap lukisan geografi tentang Konstantinopel setiap hari tuh dia tatap. Entah berapa jam, setiap hari gini aja. Dan itu terus membangun himmah, keinginan, obsesi dia untuk saya harus bisa menguasai negeri itu. Saya harus membebaskan negeri itu. Saya harus mendapatkan negeri itu. Terus saja. Ini jadi mimpi dia yang membuat dia nggak bisa tidur, yang membuat dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali ngeliatin itu sampai akhirnya Allah berikan kepada dia kekuasaan. Maka sejak dia mendapatkan kekuasaan, obsesinya adalah Konstantinopel, sampai akhirnya bisa dibebaskan di tangan dia sebagaimana tanabbu dari Rasulullah SAW. Inilah syabab, inilah rajul, inilah pemuda, inilah laki-laki. Jadi salah satu PR ibu-ibu dalam mendidik anak laki-laki, nanti someday kita akan bahas gimana mendidik anak perempuan. Kalau khusus materi anak laki-laki adalah ibu-ibu punya PR gimana menanamkan himmah, obsesi kepada anak laki-laki. Itulah yang membuat dia menjadi rajul suatu saat nanti. Itu yang terjadi pada Muawiyah. Muawiyah ini punya ayah dan ibu yang sangat zuhimmah dan azam. Ibunya Hindun, ayahnya Abu Sufyan. Apa kata Hindun? Saya menyesal melahirkan kamu kalau kamu cuma menjadi seorang gubernur. Ini kata Hindun kepada Muawiyah. Saya nyesel. Ibu nyesel udah ngelahirin kamu, wahai Muawiyah. Kalau kamu hanya menjadi seorang gubernur. Kamu harus menjadi pemimpin bagi semua manusia. Khalifah. Makanya itu yang buat Muawiyah pengen banget jadi khalifah sampai ribut sama Ali kan ya. Ali di Madinah dilantik, Muawiyah juga dilantik di Syam. Akhirnya ramai. Dan Ali punya himmah yang lebih tinggi daripada Muawiyah. Walaupun sama-sama sahabat dan mudah-mudahan sama-sama solih. Cuman namanya manusia kadang-kadang ada sisi kekurangannya. Nah di sini mungkin kekurangan Muawiyah dan kita tidak menjudge siapapun. Mudah-mudahan Allah
pasti udah mungkin mengampuni Muawiyah dan memberikan lebih banyak kebaikan kepada dia. Intinya, kalau Muawiyah himmahnya adalah menjadi khalifah, penguasa alam semesta. Tapi kalau Ali himmahnya adalah menjadi pangeran surga. Bagi Ali ya, itu mah hanya titipan doang, hanya amanah. Begitu Ali dan Muawiyah sama-sama dilantik menjadi khalifah, tidak ada yang menghalangi Ali untuk turun kecuali menjaga kemaslahatan kaum muslimin. Tapi lama-lama melihat ini tidak sehat lagi, akhirnya Ali pun menyerahkan kekuasaan ini kepada Muawiyah setelah terjadi banyak sekali percekcokan. Walaupun setelah itu kemudian muncul orang Khawarij yang keluar dari barisan Ali dan seterusnya. Ali pun dibunuh, lalu kekuasaan di Madinah diberikan kepada anaknya. Anaknya pun menyerahkan lagi kepada Muawiyah. Bagi keluarga Ali ini tidak penting. Kalau ini dipertahankan murni karena kemaslahatan kaum muslimin, bukan karena obsesi pribadi. Intinya zu himmah. Muawiyah itu sudah dididik himmah oleh ibunya dari sejak kecil. Muawiyah masih usia 7 tahun, kata ibunya, ya Muawiyah. Kalau panggilannya apa? Muawiyah gitu, susah mencari panggilannya. Udah Muawiyah aja deh. Ya Muawiyah gitu, kata ibunya teh. Ibu, capek-capek ngelahirin kamu, bukan cuma pengen lihat kamu jadi seorang laki-laki yang bahagia sama keluarga, punya istri yang cantik, punya anak yang banyak, terus weekend jalan-jalan ke Bali. Bukan itu tujuan ibu melahirkan kamu, wahai Muawiyah. Walaupun dulu gak ada Balinya. Ibu tidak melahirkan kamu dengan mengandung kamu 9 bulan, melahirkan kamu dengan bertaruh nyawa, kecuali ibu pengen melihat kamu menjadi seorang pemimpin yang besar. Dan ibu akan menyesal melahirkan kamu kalau kamu hanya seorang gubernur. Ali juga kayak gitu. Ali sejak lahirnya dari himmah orang tua. Pertama namanya bukan Ali. Saya lupa istilah singa. Kalau ada yang ingat. Haidar. Awalnya tuh namanya Haidar. Bukan Ali. Jadi Abu Thalib itu lagi berdagang ke Syam. Ali lahir. Lahirnya di mana? Di dalam Ka'bah. Satu-satunya laki-laki yang lahirnya di dalam bangunan Ka'bah cuma Ali bin Abi Thalib. Lahirnya di situ. Kalau Ismail main di situ. Kalau Ali malah lahir di situ. Saking luar biasanya Ali. Karena lahirnya gak ada ayahnya, ibunya langsung ngasih nama. Namanya Haidar. Haidar itu artinya singa. Dalam bahasa Arab ada puluhan istilah singa. Salah satunya Haidar. Ini namanya singa. Haidar. Saya berharap dia menjadi singa padang pasir. Ini himmah ibunya. Ayahnya pulang diganti. Kan nih tergantung ayahnya nih. Wah enak aja. Dia kan lahir di tempat yang paling mulia. Masa namanya nama hewan? Haidar? Enggak. Nama dia adalah tinggi, Ali, sesuatu yang tinggi. Makanya diganti dari Haidar menjadi Ali. Walaupun kelak tetap dipanggil sebagai Haidar. Akhirnya dia di dalam pertempuran adalah seorang yang Haidar. Semua lawannya takluk oleh Ali dengan satu kali ayunan pedang Ali, 2 orang musuh terkapar. Ini kekuatan Ali luar biasa. Bahkan sebagian orang mengatakan Ali itu bukan kekuatan manusia, tapi kekuatannya itu kekuatan mukjizat, seolah-olah hampir seperti seorang nabi, saking kuatnya Ali. Fisiknya tidak terlalu besar dan orangnya hitam manis. Jadi yang hitam-hitam manis ada contohnya gitu ya. Cari pembenaran. Saya mencari sahabat yang hitam-hitam manis. Biar nanti saya dibilang, kenapa Ustadz hitam manis? Enggak manis sih, hitam doang misalnya. Ada Ali bin Abi Thalib. Karena kalau yang putih-putih kayak Mus'ab bin Umair, Rasulullah SAW putih kemerah-merahan, saya mah gak ada bakatnya. Akhirnya Ali ini hitam manis, orangnya biasa aja, tapi kekuatannya super. Bahkan punya beberapa karamah yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Ali di dalam pertempuran adalah Haidar, tetapi di dalam majelis ilmu seorang yang mulia, yang tinggi, yang ilmunya luar biasa. Ini himmah dari orang tuanya. Bahkan nanti di akhirat dia mendapatkan kedudukan yang ulia, yang sangat tinggi. Kita kasih nama anak kita nggak pakai himmah, pakai bunyi. Yang penting udah enak didengar, udah kasih aja namanya. Nyarinya juga di Google. Cari Google. Wah ini kayaknya cocok nih. Akila, Sofia, Malika. Udah aja A gitu ya. Jadi disingkat AM apa sih? AFF gitu. Jadi kayak nama piala ya, piala AFF gitu teh. Nah ini gara-gara mencari bunyi, nggak punya semangat apa. Saya memberi nama anak saya Yahya Ayyash karena saya punya himmah. Saya punya sebuah cita-cita. Anak ini harus menjadi seorang yang lembut seperti Nabi Yahya, tetapi seorang mujahid yang cerdas seperti Ayyash di Palestina. Salah satu tokoh yang kelak mungkin akan kita bahas, insinyur tuh teh, muhandis.
salah satu tokoh dari Hamas juga selain Rantisi. Saya kasih nama Yahya Ayyash. Sebetulnya pengen nama-nama yang besar, cuma nama anak laki-laki cuma satu, masa namanya Yahya Ayyash, Sulaiman, Umar, Khalid. Kan kepanjangan tuh. Pengen semuanya nih. Cuma ya udah terbatas. Saya pilih dari sekian banyak nama-nama besar, saya pilih dulu yang lembut. Ternyata benar-benar Allah berikan seorang anak yang kalau saya lihat memang karakternya sangat lembut. Lembut sekali, nggak boleh dimarahin. Marahin dikit langsung sedih. Minta disayang. Wah, ini Yahya banget nih. Nabi Yahya itu kan lembut sekali ya. Wahananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Lembut orangnya. Ayyash, makanya kemarin pas datang Syekh dari Palestina di TSB, saya bilang, saya punya anak laki-laki namanya Yahya Ayyash. Dia kaget, oh Yahya Ayyash, muhandis, asyahid. Doakan dia supaya mudah-mudahan menjadi seorang insinyur dan bermanfaat untuk dakwah, didoain. Minta doa dari orang-orang saleh. Himmah orang tua. Saya punya anak, lahir saya jadi bidan. Anak kedua saya kan lahirnya bidannya saya. Gak ada bidan, gak ada dokter. Begitu lahir brojol saya tarik aja. Saya jadi bidan. Karena lahirnya dalam kondisi kayak gitu, saya kasih dia nama Maryam. Bukankah Maryam ketika ngelahirin gak ada penolong kecuali Allah Subhanahu Wa Taala? Nah ini lahirnya gara-gara istri saya pas 9 bulan minum banyak habatus sauda, mungkin cepat kontraksi, akhirnya lahir gak sempat nyari pertolongan. Udah aja lahir. Wah tiba-tiba udah mau lahirin. Udah gak usah pakai pertolongan. Tutup pintu semuanya. Saya jadi bidan. Langsung wah pas lahir yang pertama dia lihat muka bapaknya. Wah ini bapak saya. Makanya dia paling dekat tuh sama saya. Kalau Aisyah yang pertama dekat sama ibunya. Kalau yang kedua yang keriting ini saya ajak ke laut, surfing. Karena dekatnya sama saya. Soalnya wajah pertama yang dia lihat itu wajah jenggotan ayahnya ternyata. Dan karakternya juga mirip dengan saya. Suka rame-rame, seru-seruan. Gak kalem seperti kakaknya. Ini himmah. Saya pengen dia seperti Siti Maryam yang menjaga Ifah misalnya. Kalau yang satu lagi saya kasih nama Aisyah. Saya berharap dia menjadi ahli ilmu. Seperti Aisyah yang menghafal hadis. Gak memberi sembarangan nama. Walaupun namanya mungkin kata orang pasaran. Tetapi himmahnya tidak pasaran. Kenapa ngasih nama pasaran banget Aisyah? Di mana-mana juga ada Aisyah. Ntar panggilannya juga paling Eis gitu misalnya. Gak masalah. Yang penting himmahnya tidak pasaran. Banyak himmahnya insya Allah istimewa. Ini himmah dari orang tua. Seorang laki-laki, seorang anak muda harus zu himmah. Apa himmah kita? Ar-Rantisi, walaupun seorang dokter, himmahnya adalah syahid fi sabilillah. Makanya beliau, salah satu pidato beliau yang paling terkenal ya, semua orang akan mati kata beliau. Ada yang mati gara-gara penyakit kanker, ada yang mati gara-gara serangan jantung, ada yang mati gara-gara diserang dengan Apache. Dan saya memilih untuk mati karena digempur dengan pesawat atau helikopter Apache. Dan meninggalnya benar-benar ditembak oleh Israel. Di satu mobilnya ditembak dengan sniper sehingga beliau syahid di tempat. Dan itu kejadiannya setelah beliau selama 1 bulan bersembunyi. Lalu pas jadwal beliau mau mengunjungi keluarganya, sebelum subuh beliau datang ke Gaza mengunjungi keluarganya dan keluar waktu setelah selesai sholat zuhur. Hari setelah selesai mengunjungi keluarganya, pulang dari keluarganya untuk sembunyi lagi, ada mata-mata, ada pengkhianat, akhirnya beliau ditembak oleh tentara Israel dan syahid di tempat sebagaimana yang beliau harapkan, meninggalnya sebagai syahidan. Tetapi setelah karya yang besar, membantu Syekh Ahmad Yasin dalam sebuah gerakan melawan penjajahan Israel. Ini udah Isya? 1 menit lagi. Ya, nanti kita lanjutkan insya Allah setelah selesai sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kisah Syekh Dr. Ar-Rantisi. Dr. Ar-Rantisi ini mendapatkan cita-citanya untuk meninggal dalam keadaan syahid hanya berselang kurang dari 1 bulan setelah wafatnya Syekh Ahmad Yasin. Jadi dalam waktu 2 bulan itu, bulan Maret Syekh Ahmad Yasin tahun 2004, bulan Maret Syekh Ahmad Yasin dibunuh setelah selesai sholat subuh di masjid dengan rudal Israel. Kemudian kurang dari sebulan kemudian Syekh Ar-Rantisi juga ditembak di mobil beliau sepulang dari rumah keluarga beliau. Jadi dalam 2 bulan itu kaum muslimin di Palestina berduka atas wafatnya 2 tokoh besar, pendiri gerakan Hamas. Yang satu adalah pemimpin spiritualnya atau pemimpin ideologinya Syekh Ahmad Yasin.
Yang kedua, pemimpin politik dan militernya, yaitu Syekh Dr. Ar-Rantisi. Kalau kita perhatikan tentang masa belajarnya Ar-Rantisi, usia 28 tahun setelah beliau menyelesaikan pendidikan dokternya di Mesir, beliau kembali ke Palestina dan langsung merapat menjadi muridnya atau dekat dengan Syekh Ahmad Yasin. Ini salah satu rahasia beliau akhirnya bisa sukses di dalam dakwah, di mana beliau memilih seorang mentor yang tepat, mentor yang mujahid, mentor yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan senantiasalah kamu dengan orang-orang yang shadiqin. Jadi kalau kita punya himmah seperti Syekh Ar-Rantisi, maka kita akan memilih teman yang bisa membuat kita lebih mudah mendapatkan himmah kita. Memilih guru yang membuat kita lebih mudah mendapatkan himmah kita. Ini ada tisu. Ada yang bawa tisu nggak? Ntar saya ambil. Oh ya, bentar. Yang membuat kita lebih mudah untuk mendapatkan himmah. Kayak misalnya orang himmahnya adalah pengen punya perusahaan, pengen punya sebuah usaha bisnis. Akhirnya dia memilih mentor seorang coach yang udah berpengalaman di bidang bisnis. Lalu dia ikut ta'lim, yaitu training motivasi bisnis. Terus dia berteman juga, masuk ke grup yang di dalamnya biasanya anggota grupnya itu para pengusaha-pengusaha yang lagi ngehit misalnya. Terus dia baca buku-buku tentang motivasi bisnis, how to business, marketing, pokoknya semua tentang himmahnya. Sehingga kemungkinan besar dengan seizin Allah, orang ini akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan, yang menjadi obsesinya. Begitu juga ketika seseorang cita-citanya pengen jadi atlet berprestasi. Maka dia akan, yang dia follow adalah atlet yang udah yang udah legend, yang terbaik misalnya. Kemudian dia ikut dengan komunitas-komunitas itu. Sebutlah misalnya dia pengen jadi atlet bola. Dia ikut klub bola, kemudian main dengan teman-teman bola, kemudian nonton bola, kemudian nge-follow para pemain bola pro. Terus kayak gitu. Kenapa? Karena obsesinya, himmahnya adalah menjadi pemain bola terkenal. Selebriti juga gitu. Himmahnya, obsesinya pengen jadi selebgram atau selebriti. Dia nge-follow selebriti-selebriti kelas dunia, mulai dari penampilannya, fashionnya, seleranya, gayanya, semuanya diikutin. Kemudian dia juga sering gaul sama selebriti-selebriti baik yang lokal maupun yang nasional. Terus saja gitu, belajar acting, belajar nyanyi, belajar dance, belajar segala macam yang berhubungan dengan kehidupan selebriti. Ini obsesi himmah. Nah, Syekh Ar-Rantisi punya himmah syahid di jalan Allah dan menjadi pejuang agama Allah. Himmahnya syahid, azamnya berjuang di jalan Allah. Sehingga akhirnya beliau mencari mentor yang bisa membuat beliau bisa mendapatkan himmahnya, yang bisa membuat beliau menyalurkan semangat azamnya. Bergaul dengan Ahmad Yasin, bergaul dengan Ismail Haniyah, bergaul dengan beberapa tokoh-tokoh perjuangan pada masanya. Karena teman-temannya adalah orang-orang yang hamasah, akhirnya beliau terbawa dengan suasana teman-temannya. Bukankah Nabi mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih, seseorang tergantung agama temannya. Jadi semangat temannya itu akan kebawa kepada kita. Dalam analogi yang lain, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan mendapatkan harumnya. Kalau kita berteman dengan seorang pandai besi, kita kecipratan apinya. Sekarang apa himmah kita? Lalu dengan himmah itu, azam itu, kita coba menyesuaikan dan mengadaptasikan semua hidup kita yang mengarah kepada himmah itu. Insya Allah kita akan menjadi seperti apa yang kita inginkan dengan seizin Allah. Apalagi kalau himmahnya pengen masuk surga. Kita follow semua orang yang dijamin masuk surga. Kita follow tuh, kita kepoin.
Dari golongan sahabat, 10 orang yang dijamin masuk surga, kemudian ditambah yang lain-lain. Semua orang-orang yang dijamin surga kita cari kisah-kisahnya, kita baca. Kita pengen jadi kayak dia, kita ngefans banget sama dia, ngidolain dia banget. Ini karena himmahnya pengen masuk surga. Azamnya berdakwah dan membela agama Allah. Jadi himmah dan azamnya itu punya. Lalu kita cari mentor yang bisa ngajarin kita, nyemangatin kita, cari teman yang seperjuangan kayak gitu. Terus aja diasah. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi rijal, menjadi rohilatan, menjadi seseorang yang sekali dia hidup di dunia, maka hidupnya itu berarti untuk orang banyak. Memang ada resiko, memilih jalan ini itu resikonya berat. Sebagaimana Syekh Ar-Rantisi juga mengambil resiko-resiko itu seperti Syekh Ahmad Yasin. Beliau dipenjara beberapa kali, usaha pembunuhan terhadap beliau beberapa kali. Pernah juga beliau mobilnya ditembakin dan semua orang di dalam mobil itu meninggal kecuali beliau. Dan beliau luka parah, selamat lagi di tahun 2003. 2004 baru mereka berhasil memberikan hadiah untuk beliau yaitu syahid dengan ditembak di mobilnya juga sepulang dari rumah keluarganya. Bahkan di hari-hari, di tahun-tahun terakhir sebelum beliau syahid, beliau hampir tidak punya waktu untuk keluarganya. Dengan anak-anaknya, jarang sekali bermain, jarang sekali liburan seperti keluarga-keluarga yang lain. Dan itu adalah resiko yang beliau ambil karena ingin meniti jalan para syuhada, ingin meniti jalan para pejuang. Dan inilah himmah yang membuat seseorang menjadi kuat, yang membuat seseorang berani berkorban, yang membuat seseorang melakukan hal-hal yang sulit dilakukan orang banyak karena himmahnya. Sekarang kita harus muhasabah, apakah kita seorang laki-laki sejati? Apakah kita seorang kesatria? Apakah kita seorang pemuda? Jawabannya apa himmah kita? Dan sebagai seorang muslim, tentunya himmahnya harus berhubungan dengan ridho Allah, berhubungan dengan jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Apa himmah kita? Lalu kuatkan himmah itu. Lalu apa azam kita untuk mendapatkan himmah tersebut? Lalu jaga azam tersebut dengan cara bergaul, dengan cara mencari mentor, mencari ulama, masuk dalam sebuah jamaah. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan cita-cita kita dan menjadikan kita salah satu di antara satu dari 100 atau bahkan 1000 rahilatan yang menyambung perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya ngaji-ngaji doang, tetapi dari hasil ngaji ini muncul. Jadi alumni dari pengajian-pengajian kita ini keluarlah para tokoh-tokoh yang melakukan perubahan di masyarakat dengan potensi apapun yang dia punya. Enggak harus jadi ustaz. Bukankah Ar-Rantisi bukan seorang ustaz? Bahkan seorang Syekh Ahmad Yasin bukan ustaz. Tapi Rantisi menggunakan potensinya untuk membantu Syekh Ahmad Yasin. Ahmad Yasin menggunakan potensinya untuk membantu agama Allah. Dan mereka bukan sendiri. Yahya Ayyas seorang insinyur. Ismail Haniyah bukan juga seorang ustaz. Belum lagi nanti ada nama-nama besar yang lainnya. Semua mereka menggunakan potensinya untuk mendapatkan himmah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadilah rahilatan. Jadilah rijal, jadilah syabab. Lakukanlah perubahan yang konkret di masyarakat. Jadilah magnet people. Keberadaan teman-teman yang udah ngaji ini di tengah masyarakat ditunggu, dibutuhkan, dikelilingi oleh orang-orang yang menitipkan amanah dan harapan kepada kita. Baru jadi seorang laki-laki yang sejati. Baru jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak bermanfaat bagi manusia yang lain. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, khislatan, ada 2 hal yang tidak ada satupun yang lebih baik daripada 2 hal ini dalam agama. 1 beriman kepada Allah, yang kedua bermanfaat untuk orang lain. Ini 2 hal yang tidak ada yang lebih baik daripada 2 hal ini dalam agama Islam. 1 beriman kepada Allah, dan kedua menjadi orang yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Inilah rahilatan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil semangat dari kisah sederhana ini, kisah singkat, biografinya silahkan cari di internet, banyak tuh. Saya hanya pengen sharing semangat Ar-Rantisi, semangat Ahmad Yasin, semangat Ibnu Mubarak, semangat-semangat para tokoh-tokoh Islam, baik tabi'in ataupun yang modern. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita setelah memberikan hidayah. Dan kepada ibu-ibu, PR ibu-ibu adalah jadilah hindun-hindun dalam makna yang syariat. Jadilah madrasah yang dari rahim ibu-ibu bukan hanya lahir seorang anak yang bernama manusia, tetapi lahir seorang kesatria. Yang dari rahim ibu-ibu yang berkah,
lahir seorang pejuang agama Allah? Tidakkah kita bangga nanti di akhirat di antara keluarga kita ada seorang syahid walaupun meninggalnya di atas tempat tidur? Tidakkah kita bangga nanti di akhirat di antara keluarga kita, anak-anak kita ada yang hafiz Al-Quran? Maka kuncinya ada kepada ibu-ibu. Imam Ahmad dididik oleh ibunya. Bahkan beliau menikah di usia 40 tahun setelah menghatamkan hadis sejuta hadis. Imam Ahmad itu menghafal sejuta hadis, alfu alfi hadisan. Sejuta hadis. Bahkan Imam Syafi'i aja yang jenius ngefans banget sama Imam Ahmad, muridnya sendiri. Kata Imam Syafi'i, banyak sekali pujian terhadap Imam Ahmad. Dan dia ini menjadi orang hebat menghafal sejuta hadis. Hasil dari semangat yang didorong dan disupport oleh single parent, yaitu hanya ibunya saja. Ismail, Siti Hajar, bukan Ibrahim. Ibrahim mendoakannya dari jauh, sedangkan Siti Hajar mendidiknya selama 13 tahun tanpa disentuh oleh ayahnya sama sekali. Ibunya, makanya kata Nabi, ibumu baru ayahmu. Karena peran ibu bagi seorang anak itu besar. Seorang ibu harus punya obsesi. Jadi seorang ibu yang punya obsesi besar, motivasi besar kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan dari sekolah-sekolah madrasah ibu, dari rumah-rumah ibu-ibu ini, nanti kita akan melihat suatu saat para pemimpin-pemimpin mulai dari presiden sampai camat yang hafiz Al-Quran, yang hafiz hadis, yang adil, yang humanis, yang visioner, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian di malam hari mereka menjadi ruhban, menangis karena takut kepada Allah, di siang hari mereka menjadi fursan, para kesatria yang menunggangi kuda untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li walakum. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah dan taufik dan menjadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ذكره الذاكرون الأخيار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى المهاجرين والأنصار Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa inna akramakum indallahi atqakum fattaqullaha mastata'tum wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihin nar ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka. Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil
di dalam beberapa hadis tadi, sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi SAW sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini, tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Sadaqallahul azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada 2 judul atau 2 tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram. Allah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadhu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba. Dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah SAW, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadhu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi SAW duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin. Yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan,
roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi, lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah, menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya, digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas,
lemah lembut dan tegas sesuatu yang bisa dipadukan karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan, itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar, karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar, sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing, memberi dia nasihat, qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qaulan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Mekah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu. Rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain. Sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu. Doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya.
sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang sering kali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau, lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak. Engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya. Tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul, lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'wajad dhila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut, walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan
kemudian meminta Nabi, "Hei anak muda, temenin saya belanja." Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar, kemudian beliau datang ke dapur istrinya membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, "Oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa?" Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, "Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah?" Aisyah mengatakan, "Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya." Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat. Akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq?" Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, "Ya, memangnya ada apa?" Kata dia, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid?" Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, "Ya dibersihkan." Kata dia, "Ya tapi bagaimana?" Kata Nabi, "Ya dibersihkan." Kata dia, "Ya tapi bagaimana ya Rasul?" Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela,
Justru karena akhlak kita yang tidak baik, berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaum, asa ayyakunu khairam minhum, wala nisa'um min nisa', asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak, dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah. Atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينيا. اللهم انصر دعوتنا يا الله. اللهم اشف صدور المسلمين يا الله. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayahmu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam, dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hambamu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaranmu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agamamu. Jangan engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agamamu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.